달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya akan membahas 5 materi tentang morfologi. Kira-kira apa saja ya? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, morphology and affixation. The second, morphology of the replication process. The third, morphonemics. The fourth, inflection. And the fifth, composition and tips on comparison. So, what is morphology and affixation? Morfologi dalam bahasa Inggris adalah ilmu yang mempelajari kata atau pembentukannya dan hubungannya dengan kata lain dalam bahasa yang sama. Dan apa itu afiksasi? Afiksasi kita dapat melihat sebagai suatu proses morfologi di mana sekelompok huruf diletakkan pada suatu kata dasar atau akar kata sehingga membentuk suatu kata baru. Seperti dis, contohnya dislike, dislab, ada juga il, im, in, ear, atau contohnya seperti illegible, impentin, dan sama seperti prefix dan suffix berasal dari bahasa Latin yaitu sub dan figurar. So, the second morphology of the reduplication process. Apa itu reduplikasi? Reduplikasi adalah proses dalam morfologi di mana sebuah kata atau bagian dari sebuah kata yang dapat diulang-ulang. Biasanya untuk tujuan menciptakan kata-kata baru atau mengungkapkan makna tata bahasa atau semantik yang berbeda. Proses ini dapat ditemukan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Dalam proses pengadaan sebagai kata yang dapat diulang-ulang seluruhnya atau sebagian. Dan kata yang dapat diulang-ulang itu seperti, contohnya seperti dalam bahasa Inggris itu seperti kata bye-bye. Kalau dalam bahasa Indonesia hati-hati begitu. Itu kata reduplikasi. Atau bisa juga raizley, yang mana sebagian kata itu diduplikasikan untuk menciptakan efek yang intensi, kata yang berulang-ulang atau menyenangkan. So, the three morphonemics. Morphem. Terkait dengan proses afiksasi, ada istilah yang disebut dengan proses morfonemik. Istilah proses morfonemik berasal dari dua kata, yaitu morfem dan fonem. Kata morfonemik mengacu pada variasi bentuk morfem karena pengaruh faktor fonetik atau kajian terhadap variasi tersebut. Tambahan fonem juga dikenal sebagai epetensi terjadi ketika suara atau bunyi tambahan dimasukkan ke dalam suatu kata. Perubahan konsonan sederhana. Perubahan konsonan sederhana juga dikenal sebagai proses fonologis terjadi ketika suatu konsonan digantikan oleh konsonan lain dalam suatu kata. Fourth, infleksi. Infleksi adalah perubahan bentuk kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain seterusnya. Yang dilakukan untuk membedakan kasus, jenis kelamin, suasana hati, angka suara, dan lain-lain. Regular and irregular inflection. Ketika kelas kata tertentu tunduk pada infleksi in dalam bahasa tertentu, umumnya terdapat satu atau lebih pola infleksi standar yang dapat diikuti oleh kata-kata dalam kelas tersebut. Kata-kata yang mengikuti pola standar dikatakan teratur, sedangkan kata-kata yang mempengaruhi secara berbeda dikatakan tidak teratur. Infleksi dan derivasi. Apa itu derivasi dan apa itu infleksi? Derivasi dapat dikontraksi dengan infleksi, di mana derivasi menghasilkan kata baru, sedangkan infleksi menghasilkan varial gramatikal dari kata yang sama. And the 50 composition and tips on composition. Compounding composition and the tip of composition. Composition adalah proses penggabungan dasar dengan dasar untuk mewadahi suatu konsep yang belum terjadi satu dalam sebuah kalimat. Dan composition terdiri dari
beberapa klausa-klausa yang memiliki hubungan setara, seperti kata penghubung atau konjungsi yang biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara. Majemuk setara adalah konjungsi koordinatif seperti and, or, but, then, konjungsi koordinatif lainnya. Dan yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan yang sejalan. Kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh. Kalimat majemuk ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Kalimat ini juga dikira disebut sebagai kalimat kompleks. Seperti itu. Anak kalimat dan induk kalimat dihubungkan oleh konjungsi yang menandakan waktu seperti since, before, when, after, until, while, till. Contohnya seperti Nisa goes shopping when Alia feeds her house, and Evan thought he was single now he don't feel lonely. Dan kalimat konjungsi yang menyatakan sangkalan atau keganjalan seperti as, if. Contohnya seperti Fanny quarreled with Putri as if her emotion had been forget. Kalimat yang menjelaskan mengenai hubungan sebab dari induk kalimat. Biasanya kalimat ini menggunakan kata penyebab. Seperti kalimat yang menggunakan kata penyebab seperti because. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf banyak yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 시대지만 조절이 안 돼. 마보다 본능이 so fast. 이대로 멈출 수 없어. You know I don't get it.